Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Muhammad Soleh selaku dosen mata kuliah Statistika dan Analisis Data SS10 sesi UAS. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil progres proyek statistika kami, yaitu pengaruh tingkat pengangguran terhadap kesejahteraan sosial masyarakat DKI Jakarta selama pandemi COVID-19. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Karimas Masufura. Yang kedua ada Dava Khairi. Yang ketiga ada Dava Benida. Yang keempat ada Mustafa Irsal. Yang kelima ada Mangapus Jabat. Yang keenam ada Malika Ayesa. Yang ketujuh ada Sekar Kurnia. Yang kedelapan ada Danis Mutia. Yang kesembilan ada Zahrul. Yang kesepuluh ada Ariza Nusrah. Dan yang ke-11 ada Zaskia Dwi Azhara. Lalu selanjutnya izinkan saya untuk langsung memulai. Yang pertama adalah latar belakangnya. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada ekonomi dan sosial Indonesia, terutama di DKI Jakarta. Angka pengangguran meningkat akibat efisiensi pekerja industri, dan kesejahteraan sosial masyarakat menurun karena pendapatannya berkurang. Lalu rumusan masalahnya adalah bagaimana pergerakan angka pengangguran akibat COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Lalu yang kedua, sejauh mana peningkatan pengangguran akibat COVID-19 mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pergerakan angka pengangguran akibat COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, dan yang kedua adalah untuk melihat pengaruh peningkatan pengangguran akibat COVID-19 terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian tentang proyek kita, di mana kita menggunakan dua metode penelitian, yaitu manajemen data dan analisis data. Yang dimana untuk manajemen data adalah data yang diperoleh akan melalui proses pembersihan untuk mengatasi nilai yang hilang, menghilangkan data duplikat, serta memastikan keseragaman format agar siap untuk dianalisis. Dan untuk analisis data, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jenis analisis deskriptif, korelasi, dan regresi linear sederhana. Selanjutnya adalah bahan dan data. Bahan data yang kita gunakan dalam penelitian kali ini adalah data sekunder yang kita ambil sumbernya dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, serta beberapa laporan kementerian juga lembaga yang relevan. Dan kita memiliki 3 peubah, yaitu peubah jumlah pengangguran DKI Jakarta, pendapatan rata-rata rumah tangga, dan juga jumlah angkatan kerja yang ketiga yang memiliki skala pengukuran peubah, yaitu rasio. Pada bagian penyajian data yaitu tren pengangguran selama COVID-19. Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa angka pengangguran meningkat pada tahun 2020 saat puncak pandemi COVID-19. Jumlah pengangguran pada saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan pada tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. Ini menunjukkan dampak besar pandemi terhadap sektor ketenagakerjaan. Selanjutnya, persebaran pengangguran di DKI Jakarta. Data pada tahun 2019 sampai 2021, pengangguran di DKI Jakarta bervariasi antar wilayah. Jakarta Barat, Timur, dan Selatan memiliki angka tinggi, sedangkan Kepulauan Seribu konsisten rendah. Tahun 2020 jadi puncaknya dan tahun 2021 mulai menurun. Terlihat ada ketimpangan antar wilayah yang dipengaruhi oleh dampak pandemi. Baik, selanjutnya di sini kita akan melihat hubungan antara tingkat pengangguran dan juga rata-rata pendapatan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 hingga 2021. Di sini sudah terdapat diagram scatter plot. Kita dapat melihat bahwasanya pola di diagram tersebut itu cenderung menurun. Ini artinya seiring dengan meningkatnya jumlah pengangguran yang memuncak pada tahun 2020 hingga 2021 menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa krisis ketenagakerjaan mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat secara ekonomi. Hal ini memperkuat hipotesis kami bahwa tingkat pengangguran itu berdampak negatif terhadap rata-rata pendapatan masyarakat DKI Jakarta yang nantinya akan mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat. Yang selanjutnya adalah pembahasan dari analisis korelasi. Berdasarkan data dari tahun 2019 hingga 2021, kami menghitung korelasi Pearson yang hasilnya menunjukkan nilai minus 0,967. Berarti terdapat hubungan negatif yang kuat antara tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan, yang artinya ketika TPT meningkat, pendapatan cenderung menurun, begitupun sebaliknya.
Selanjutnya adalah analisis linear sederhana untuk melihat hubungan antara jumlah pengangguran dan pendapatan rata-rata pada tahun 2019 hingga 2021. Dari tabel terlihat bahwa ada kecenderungan pola hubungan negatif, yang mana saat pengangguran naik, pendapatan pun cenderung turun. Analisis linear sederhana digunakan untuk menguji apakah hubungan ini signifikan secara statistik, dengan perhitungan regresi sebagai langkah berikutnya. Dari data awal ini, kita bisa simpulkan bahwa fluktuasi pengangguran tampaknya memengaruhi pendapatan rata-rata masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi. Dari regresi kita mendapatkan rumus Y sama dengan 7,424 dikurang 0,72X. Dengan demikian, setiap peningkatan pengangguran, pendapatan rata-rata menurun sebesar 0,72. Ini menunjukkan bahwa pengangguran berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat DKI Jakarta. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah meningkatnya angka pengangguran di DKI Jakarta akibat COVID-19 berpengaruh terhadap menurunnya kesejahteraan sosial masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan analisis korelasi dan scatter plot yang menunjukkan adanya hubungan negatif. Namun, periode pasca pandemi yang dimulai dari tahun 2021 menunjukkan adanya perbaikan. Di sini saya akan memberikan saran terhadap pemerintah pusat, pelaku usaha, dan peneliti selanjutnya. Untuk pemerintah pusat, disarankan mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur yang dapat mendukung ekonomi digital, khususnya di daerah perkotaan, untuk mempermudah akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis teknologi. Yang kedua, menyarankan mendorong diversikan mata pencarian seperti pemanfaatan platform ekonomi digital seperti freelance, e-commerce, untuk mengurangi ketergantungan pada sektor formal. Dan untuk peneliti selanjutnya, melakukan studi lebih lanjut mengenai efektivitas jangka panjang dari kebijakan ekonomi dan pasca COVID. Sekian pengamatan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.